Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan selamat buat Bapak Ibu semua yang selalu mengikuti karunia Tuhan melalui persekutuan di dalam tempatnya. Hari ini firman Tuhan akan mengajar kita supaya tidak lelah untuk mengejar karunia dari Tuhan. Mari kita buka kitab kita dari Keluaran 33 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-23. Demikian bunyinya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sifat manusia yang paling dasar adalah confidence, self-confidence. Percaya kepada diri sendiri bahwa dia mampu menyelesaikan banyak hal di dalam hidup. Tetapi yang jadi persoalan adalah kalau kepercayaan diri itu terlalu berlebihan, sehingga dia merasa tidak butuh orang, tidak butuh siapa-siapa, bahkan tidak butuh Tuhan. Untuk hal yang seperti itu hati-hati. Jangan terlalu tinggi self-confidence sehingga kita meniadakan Tuhan di dalam hidup. Sebab sekali meniadakan Tuhan di dalam hidup, maka Tuhan juga pasti akan melakukan perhitungan dengan meniadakan kita. Ini ada contoh, saya ambil seorang Soviet. Dia adalah seorang kosmonaut atau ahli pakar dari angkasa lepas yang bernama Yuri Gagarin. Tahun 61 dengan memandu pesawat bernama Vostok, dia menjadi orang pertama, manusia pertama yang terbang ke angkasa lepas, outer space atau ruang angkasa kata orang Indonesia. Persoalannya si Gagarin ini adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Dia adalah seorang yang ateis, dan ketika dia berada di angkasa lepas, dia malah mengolok-olok orang yang beragama dengan mengatakan, tiada saya temukan Tuhan di angkasa lepas ini. Maka bodohlah semua orang-orang yang percaya agama, sebab di sini
di outer space ini, there is no God, kata dia. Tetapi karena dia menjadi orang yang pertama ke angkasa lepas, Yuri Gagarin mendapat populariti yang luar biasa, sehingga dia dianggap sebagai pakar yang terkemuka mengenai pesawat yang boleh terbang ke angkasa lepas. Dia menjadi terkenal, populer, dan diundang ke banyak negara untuk membagikan ilmu. Tetapi populariti itu hanya bertahan selama 7 tahun, Bapak Ibu Saudara. Pada tahun 1968, Yuri Gagarin yang telah terbang sampai ke angkasa lepas, malahan dia mati ketika memandu pesawat uji coba. Hanya beberapa menit setelah take off, pesawat itu meledak, dan Yuri Gagarin pun mati di sana. Ketika dia di angkasa lepas mengatakan, "Hei, mana Tuhan kalian?" Tuhan sendiri yang mengatakan, "Tidak sampai beberapa meter dari bumi, kamu akan saya musnahkan." Itu orang yang telah percaya diri dan menyediakan Tuhan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita ini memang manusia yang punya kemampuan untuk membuat hidup kita lebih baik, tetapi jangan pernah berpikir kita punya kuasa di dalam hidup kita. Bahkan untuk menumbuhkan sehelai rambut pun di atas kepala kita tidak mampu. Apalagi menentukan nasib kita, apalagi menentukan hidup kita, apalagi kalau mengatakan saya tidak butuh Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya semakin meyakini bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa atas hidup. Tuhan itu Maha Tinggi yang tidak terjangkau akal dan pikiran kita. Dan Tuhan itu Maha Mulia yang tidak sebanding dengan kehinaan dan dosa. Dialah yang telah menciptakan segala yang ada di dalam hidup kita, dan dialah sumber segala karunia yang kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini merindukan karunia di sini, ini adalah cara yang tepat untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mendapat karunia. Dari Keluaran 33 yang menjadi atas khotbah kita hari ini, kita akan diajarkan tentang bagaimana sesungguhnya orang percaya boleh hidup di hadapan Tuhan sambil mengakui bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya sumber karunia di dalam hidup. Misalnya tadi kita membaca bahwa melalui doa dan permohonan Musa, Tuhan berkenan memberi karunia menyertai bangsa Israel kembali dari Mesir di tanah perbudakan itu ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah bagi mereka. Jadi di dalam proses hidup kita, disitulah sesungguhnya kita mengharapkan karunia. Bukan hanya soal tujuan hidup kita, tetapi proses untuk mencapai tujuan hidup, disitulah kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Keluaran 33 ayat 15 hingga 23 ini mengajarkan kita bagaimana caranya orang percaya seperti kita supaya boleh mendapatkan karunia. Kita semua merindukannya, bukan? Kita semua pasti menginginkan sesuatu untuk Tuhan beri. Coba selidik kita punya hati. Apa kerinduan kita yang terbesar? Itu menunjukkan bahwa hidup kita membutuhkan Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk memberikan karunia kepada kita. Persoalannya adalah bagaimana caranya supaya kita dapat mendapatkan karunia. Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah berdoa dan memohon.
kita membaca bagaimana Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau tidak membimbing kami, jika engkau tidak menyertai kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Doa yang sungguh luar biasa. Kita boleh mengatakan, Tuhan, jika engkau tidak menyertai saya hidup di Malaysia ini, janganlah suruh saya tetap di Malaysia ini. Ada yang berani ngomong gini? Musa mengatakan, ternyata doa itu seperti itu. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, biarkan Dia yang menentukan kita melakukan apa dan kita hidup di mana. Jika engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa dan orang Israel menyadari bahwa mereka tidak dapat memperoleh apapun di dalam hidupnya kalau bukan tanpa bimbingan dan dukungan. Kita juga sepenuhnya kita tidak bisa kalau kita tidak dibimbing, tidak dipandu, tidak dituntun oleh Tuhan. Itu gunanya, itu maksudnya kita berdoa. Bahwa doa kita adalah bentuk penyerahan diri kepada Tuhan, sekaligus permohonan supaya Tuhan memandu dan menyertai kita melakukan apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi sebelum bekerja, sebelum melakukan apa yang kita lakukan setiap hari untuk kehidupan kita, what you do for living, di situ sebenarnya kita membutuhkan penyertaan. Tidak dari sholat, pekerjaan apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan di hadapan Tuhan, tidak ada pekerjaan yang terlalu mewah, terlalu bagus, dan tidak ada pekerjaan yang ini. Sepanjang itu kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, semuanya kudus di hadapan Tuhan dan semuanya bisa diberkati oleh Tuhan. Tidak masalah bahwa pekerjaan saya ini hina, tidak berarti. Jangan pernah mengatakan ini. Apapun yang kita lakukan untuk hidup, kita membutuhkan. Sebab kata Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 13, kalau Allah selalu beserta kita, tidak akan ada siapapun yang bisa mengganggu kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 13. Lagi pula kata Tuhan Yesus dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tetapi daging. Berdoa itu adalah keharusan bagi siapapun yang merindukan karunia dari Tuhan. Persoalannya adalah doa yang seperti apa? Doa yang kita sampaikan dengan ketulusan jiwa dan benar-benar merupakan kebutuhan kita. Itu yang Musa katakan tadi. Mereka mau berjalan di padang gurun, yang mereka butuhkan adalah mereka selamat di padang gurun ini. Maka doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang disampaikan dengan tulus, sesuai dengan tingkat kebutuhan kita yang tertinggi. Jadi bukan doa yang sifatnya sekunder, yang boleh ada, boleh tidak. Misalnya kita berdoa meminta kereta. Persoalannya apakah kalau kita punya kereta itu adalah kebutuhan kita yang paling utama? Kalau memang itu bukan kebutuhan kita yang terutama, Tuhan akan mengatakan jangan dulu. Tetapi apapun yang menjadi kebutuhan dasar kita, itulah yang dijawab oleh Tuhan. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Lihat hati masing-masing, apa yang paling kita rindukan, dan itu akan Tuhan jawab. Doakan dengan yakin. Dengan yakin artinya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan pasti akan memberikan. Saya ambil contoh
dari kisah Zoe di Amerika. Bagaimana doa orang benar itu kalau dengan yakin didoakan memiliki kuasa. Seorang remaja bernama John Smith berusia 14 tahun waktu main hoki es tiba-tiba jatuh dan selama 15 menit dia berada di dalam es sehingga nafas dan jantungnya itu berhenti. Para penolong mengatakan dia telah lifeless, artinya sudah tidak memiliki kemungkinan hidup lagi, dan dia tidak bernapas dan tidak ada denyut apapun ketika dia dibawa ke hospital. Dan ketika dokter sudah menyerah, mereka kemudian menelpon ibu dari John yang bernama Joyce untuk datang ke hospital dan mengucapkan selamat tinggal, kata-kata yang terakhir kepada anaknya John Smith. Tetapi bukannya dia mengucapkan selamat tinggal atau menangis bersedih karena kehilangan anak, Joyce memilih untuk berdoa seyakin-yakinnya kepada Tuhan supaya menyelamatkan anak. Dan di hadapan semua para medik, John hidup kembali. Doa seorang ibu kepada anaknya itu luar biasa kuasanya kalau itu didoakan dengan yakin. Ibu-ibu sudah yakin dengan doa masing-masing kepada anak atau masih ada yang ragu? Kalau masih ada yang ragu, hari ini firman Tuhan mengatakan, yakinlah dengan doamu, sebab siapapun yang berdoa dengan seyakin-yakinnya, Tuhan pasti jawab. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, mintalah, doakanlah, mohonkanlah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Tuhan tidak main-main, Tuhan tidak bercanda, Tuhan tidak hendak mengolok-olok kita ketika Dia mengatakan minta. Tetapi intinya adalah semua permintaan kita haruslah kebutuhan kita yang terutama. Dan itu nanti Tuhan akan melihat bagaimana sebenarnya rindunya kita dengan apa yang kita doakan. Berdoa dan memohon adalah hal yang pertama dan terutama kalau kita mau mendapatkan karunia dari Tuhan. Yang kedua adalah bahwa melalui doa Tuhan mengenal kita. Pada ayat 17 Tuhan mengatakan kepada Musa, doamu yang telah kau katakan, kata Tuhan ini, akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Doa itu adalah cara kita supaya Tuhan kenal kita. Jadi kalau kita semakin jarang berdoa, ya Tuhan juga akan semakin asing dengan kita. Orang Batak juga begitu kan? Jolo tinitip sangkar labai buru-buruan. Jolo siluput merga asabino tempat itu berilu kan? Kenal dekat dulu, baru kemudian ada sesuatu interaksi yang terjadi. Akhirnya tidak kedua-dua kalau diberi nama berubah beda berkau itu jika hitam indakan jolo isu kudo berubah lah yang itu lampu itu lalu tutukan suruh tarik bukan. Kita juga dengan Tuhan begitu harus mendekatkan diri, sebab semakin kita mengenal seseorang semakin baik hubungan kita, bukan? Itu semakin dekat kita dengan seseorang, semakin baik hubungan kita, semakin dia mengenal kelebihan dan kekurangan kita. Tuhan juga begitu. Semakin kita mendekat kepada Dia, Dia semakin mengenal kita. Oleh karena itu yang kita butuhkan untuk mendapat karunia bukan hanya berdoa dan memohon, tetapi menunggu
kebiasaan berdoa. Itu harus menjadi kebiasaan. Unang atau habis berminggu kita ada di doa saksa, aku saksa pasti matangnya mati. Ada kalau di doa mana kuibul so dari minggu di setiap matangnya yang madokor di dalam nama Yesus bukan di mana bukti dokor mana terbutuh di dolos. Ya, bukan menghakimi, aku kadang-kadang mau doa supaya mau jadi masalah itu. Aku lakukan yang pas-pasan. Yang saya mau bilang adalah kebiasaan berdoa adalah keharusan bagi orang Kristen supaya itu mendarah dan mendaging di dalam hidup. Menyebut nama Tuhan di dalam segala aktiviti kita itu juga merupakan bagian dari cara kita untuk semakin mendekat kepada Dia. Yang ketiga adalah jangan pernah berpikir bahwa doa kita yang kita sampaikan dan kemudian kebiasaan berdoa kita itu menjadi garansi bahwa Tuhan akan mengiyakan semua permintaan kita. Ini soal kita yang terbesar. Banyak orang Kristen yang merasa kecewa dengan Tuhan karena dia meminta, dia hidup saleh, dia rajin ke gereja, tetapi kemudian merasa bahwa apa yang dia minta tidak Tuhan berikan. Doa adalah sebaliknya. Doa adalah ucapan kita yang sampai kepada Tuhan meskipun dia tidak terjangkau pikiran kita. God is beyond our reason, our horizon as human. Tidak bisa kita mengatakan bahwa di dalam gereja ini ada Tuhan yang bisa kita jangkau. Tidak. Tuhan itu terlalu tinggi. Sebab salah-salah kita mengandalkan pikiran, kita bisa kecewa. Dan salah-salah kita bisa bernasib seperti Yuda tadi. Saya tak temukan Tuhan di angkasa lepas, kata dia. Itu orang yang mengandalkan pikiran untuk memahami. Dia tidak terjangkau pikiran kita. Tetapi apakah doa kita sampai kepada Dia? Pikiran kita yang tidak sampai kepada Dia. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara yang telah berdoa untuk sesuatu, untuk permintaan tertentu, tetapi seolah-olah Tuhan belum memberikan, jangan pernah kecewa. Doa itu pasti sampai, hanya saja Tuhan belum memberikan persetujuannya untuk mewujudkannya sesuai dengan permintaan kita. Tetapi tidak ada doa yang dari hati kita ucapkan ditolak oleh Tuhan. Di ayat 20 dikatakan oleh Tuhan kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat. Itu luar biasanya Tuhan. Jadi doa bukan supaya kita to grasping God gitu untuk meraih Tuhan lalu mengatur Dia sesuai dengan permintaan kita. Doa adalah bentuk iman percaya kita bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan apa saja yang Dia rencanakan di dalam hidup kita. Manusia siapapun di dunia ini tidak ada yang sanggup melihat Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan ada kan gereja di Indonesia itu pastornya bilang tadi malam saya datang dari surga dan saya berbicara kepada Tuhan dan mengatakan minyak berapa ini kalian harus beli. Lalu semua belanjanya orang bergereja. Karena apa? Pastor mengatakan dia berbicara dengan Tuhan. Kitab Kemarin mengatakan tidak ada seorang pun yang tahan memandang wajah. Pasti mati. Nah itu orang kok bolak-balik ke surga kok masih betul. Tapi sekarang udah mati. Jangan percaya. Tidak ada. Roh kita lah yang mengenal Tuhan, bukan fisik kita. Itu sebabnya komunikasi kita dengan Tuhan hanya mungkin melalui WhatsApp juga tidak bisa, apalagi Facebook.
Jadi jangan berdoa di Facebook. Sebab yang menanggapi adalah your friends, kan? Benar? Sorry. Kalau ada sukacita atau duka cita, kemudian mengunggah, mengupload ke Facebook, lalu kemudian berdoa di situ. Ya Tuhan, kuatkanlah hatiku. Katanya di situ, gak ada Tuhan kan yang jawab di komen, kan gak ada. Semua teman kita kan, sabar ya tidak. Iya, gak ada di situ. God, oke, gak ada di situ. Roh kita yang berbicara kepada Dia. Oleh karena itu kita juga tidak boleh mengatur Tuhan sekehendak kita, sekehendak pikiran kita. Doa itu menyerahkan, ini Tuhan kebutuhan saya telah bertahun-tahun meminta ini, dan saya tidak mungkin hidup lebih lama lagi kalau engkau tidak memberikan itu. Coba berperkara dengan Tuhan di dalam doa seperti itu, Bapak Saudara. Terang seperti Musa, kalau kamu tidak membimbing kami tidak akan sampai. Coba untuk apa yang Bapak Ibu Saudara pergumulkan dengan sepenuh hati, berusaha berkali-kali tidak ada hasil. Coba berperkara kepada Tuhan di dalam satu kesempatan yang khusus. Tidak perlu berpuasa, hilangkan semua keinginan daging itu. Benar-benar bicara melalui roh kepada Tuhan. Tuhan, lihat apa yang saya lakukan. Tuhan tidak bohong. Tetapi itu juga sekaligus penyerahan diri kita kepada Dia, supaya jangan sewaktu-waktu kita merasa Tuhan tidak menjawab. Tidak, Tuhan pasti menjawab. Masalahnya Dia memilih waktu yang paling tepat untuk menjawab. Sebab kalau kita mengharapkan Tuhan sesuai dengan keinginan kita, itu seperti seorang anak yang kebetulan anak ini miskin, ya, sehingga dia mau beli buku sekolah, buku pelajaran, tapi tak punya uang. Lalu dia putus asa, tak ada orang yang mau membantu. Lalu dia tulis surat kepada Yesus, kan seperti itu. Yesus, kepada yang terhormat Tuhan Yesus di surga. Dear Yesus, saya butuh uang 100 ringgit untuk membeli perlengkapan sekolah. Mohonlah kau memberikannya. Tertanda. Lalu dia kirim ke post office, ya. Lalu kemudian tukang posnya dia bingung kepada Yesus di surga, gimana caranya bisa menyampaikan surat itu anak? Tidak ada. Akhirnya pegawai kantor pos membuka itu surat, bukan? Lalu dia lihat, ini anak ternyata butuh uang 100 ringgit untuk membeli perlengkapan sekolah. Dia kemudian merasa iba. Lalu kemudian dia mengirimkan 50 ringgit ke si anak, dan melalui pos di dalam amplop dia kirim 50 ringgit. Ketika balasannya datang, si anak bergembira, wah benar-benar Tuhan Yesus bisa diminta dan mau memberikan apa yang saya minta. Lalu dia buka amplop, tapi dia kecewa. Dia minta 100 kok dikasih 50, ya kan? Lalu dia kirim surat ke Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih karena kau telah memberikan apa permintaan. Tapi sekali lagi kalau aku minta, jangan kirim uang dalam kantor pos, sebab mereka mengambil 50, mereka hanya memberikan 50. Itu doa yang mengatur Tuhan. Doa bagi orang Kristen adalah mengakui kuasa Tuhan, bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kerinduan kita kecuali Tuhan berkenan. Dan bahkan ketika Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita mintakan, bisa saja di tengah perjalanan hidup kita seolah-olah kehilangan itu lagi. Mengerti yang saya maksud, ya? Katakan seorang Kristen meminta pekerjaan, lalu Tuhan memberi pekerjaan itu, dan suatu saat oleh karena macam-macam sebab dia harus keluar dari resign dari pekerjaan itu. Bisa saja dia kecewa bahwa Tuhan telah menjawab doanya, tetapi kemudian Tuhan mengambilnya kembali. Bisa saja seperti itu, kan? Tetapi doa yang benar adalah ketika kita percaya bahwa Tuhan merancang satu keputusan yang terbaik bagi kita semua. Kita harus percaya pada kedaulatan dan kuasa Tuhan, bahkan saat kita tidak
maksud Tuhan di dalamnya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, Allah mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganmu. Sometimes doa kita mungkin tak terjawab, tetapi di dalam penyerahan diri kepada kuasa Allah, Tuhan berkenan untuk memberikan jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat video ini, bagaimana orang Kristen di dalam doa yang dijawab oleh Tuhan, tetapi kemudian kecewa, tetapi ternyata di balik kekecewaannya Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah. Kamu video sama nonton animasi sebenarnya. Coba kita lihat masa dulu. Dia berdoa untuk menanam satu pohon dan menyiramnya, dan Tuhan menjawab doa. Tetapi kemudian coba ada pohon yang dia doakan dan dia berjalan Tuhan kita. Tetapi apa yang baik itu semua Tuhan mengucapkan. Tanpa dia sadari, Tuhan memberi banyak pohon dan buah-buah sehingga dia boleh. Makin yakin dengan Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Puji Tuhan. Selamat bekerja, selamat berdoa, dan selamat menerima karunia dari Tuhan. Mari kita bersatu. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa firman-Mu telah mengajar kami untuk berdoa dengan segenap hati dan dengan kerendahan hati meminta apa yang kami perlukan daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan apabila di dalam kehidupan kami sehari-hari kami sering menuntut-Mu sesuai dengan kehendak kami. Ajarlah kami dan tuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami semakin merendahkan diri di hadapan-Mu dan semakin menyerahkan segala hidup kami hanya di dalam kami. Engkaulah yang merancangkan yang terbaik di dalam hidup kami. Dan apabila kerinduan doa kami hingga saat ini belum kami dapatkan, berikanlah kesabaran dan pengharapan kepada kami bahwa waktu yang Engkau tentukan akan datang, dan biarlah kami hidup di dalam pengharapan. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu yang hadir saat ini di HKBP Kuala Lumpur ini, kepada mereka yang sedang sakit, Amang Situa Samosir, dan juga warga jemaat-Mu dari Padili dan Pinang Buru Lagungan, dan yang lain-lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Engkau mengetahui penyakit apa geram yang ada di dalam tubuh mereka. Engkau yang mengetahui penderitaan mereka. Hari ini di bait-Mu yang suci ini, kami memohon di dalam Roh-Mu yang kudus, Engkaulah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Dan kami minta ya Tuhan, sembuhkanlah mereka, supaya mereka semakin boleh memuji Engkau dan tidak berhenti untuk bersuka cita bahwa kasih setia-Mu selalu ada buat mereka. Walaupun kami tidak tahu satu persatu warga jemaat-Mu yang sedang dalam penyakit, Engkaulah yang mengetahui. Sembuhkanlah mereka dari segala penyakit. Kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang hadir di sini, yang memiliki kerinduan yang lain di dalam hidup mereka, di dalam pekerjaan, untuk mendapatkan pasangan hidup,
untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan kerukunan di dalam keluarga, untuk mendapatkan anak yang mengasihi orang tua, dan untuk mendapatkan teman sejati yang boleh saling mengasihi. Engkau yang menyelidiki kerinduan mereka, ya Tuhan. Kami percaya bahwa langit dan bumi yang Engkau ciptakan itu adalah terlalu besar untuk kami hidupi. Oleh karena itu kami juga percaya bahwa Engkau dapat memenuhi dan menjawab semua doa warga jemaat ini. Biarlah mereka yang selalu merindukan karunia-Mu tak lama lagi akan melihat kemuliaan-Mu dan melihat segala kuasa-Mu di dalam hidup mereka, bahwa Engkau adalah Tuhan yang memberikan segala yang terbaik bagi mereka yang berdoa dengan hati yang penuh dengan keyakinan yang penuh. Selidikilah hati kami yang ada di sini. Apabila kami ada rupa-rupa pergumulan, ada cobaan yang mengganggu pikiran kami, hiburkanlah kami semua, ya Tuhan. Bimbing kami dengan jalan-Mu yang lurus itu, dan biarlah hati kami tenang di dalam pimpinan, dan biarlah setiap langkah di dalam hidup kami boleh tetap merasakan tangan-Mu yang memegang hidup kami. Engkaulah tempat kami untuk menyerahkan segala yang terjadi dalam hidup. Hiburkanlah mereka yang berduka, dan tambahkan sukacita kepada warga jemaat-Mu di sini yang telah Kau berikan rupa-rupa karunia di dalam hidup mereka. Janganlah Engkau berhenti untuk memberkati mereka, ya Tuhan, dan biarlah karunia tambah karunia memenuhi hidup kami semua, mulai hari ini hingga hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Anak-Mu